Pemerintahan Donald Trump resmi meminta Ukraina menghentikan serangan ke Rusia karena mengganggu bisnis Amerika yang masih bermitra dengan Rusia. Duta Besar Ukraina untuk SADC, Stefany Shina, menyatakan pemerintahan Donald Trump resmi memperingatkan Ukraina agar tidak menyerang target di Rusia jika berdampak pada kepentingan ekonomi Aleyhisselam. Secara khusus, pihak Donald Trump menuntut Ukraina untuk menghentikan serangan terhadap sektor minyak Federasi Rusia. Peringatan seperti itu datang ke Kyiv dari Washington setelah Ukraina menyerang 2 kapal tanker armada bayangan Rusia di Laut Hitam, serta merusak pelabuhan di Novorossiysk. Argumen bahwa Kremlin mendapat dana perang lewat cara ini dan harus dilawan tidak meyakinkan Amerika. Sementara itu, negara Eropa Timur mulai melindungi infrastruktur energi mereka setelah muncul sinyal Rusia bersiap menyerang Eropa. Telah dialokasikan dana besar untuk melindungi infrastruktur energi. Dan sekarang, para ahli meyakini bahwa saat ini Trump sebenarnya tidak memahami apa yang sebenarnya diinginkan Putin dari Ukraina. Begitu juga tidak memahami bahwa menyerahkan Donbas begitu saja kepada Putin tidak akan menghentikan perang ini. Saya Alexei Pici, mari bahas topik ini, tapi sebelum mulai, mohon luangkan waktu sebentar. Saya mohon silakan berlangganan ke kanal ini, beri like, tulis komentar apa saja di bawah episode ini, dan berlangganan ke kanal Telegram saya, Peci News, tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita-berita terbaru segera setelah kami menerimanya. Duta Besar Ukraina untuk SDAS, Olha Stefanishina, mengatakan ia mendapat teguran dari Departemen Luar Negeri Alasan setelah serangan angkatan bersenjata Ukraina ke terminal minyak di Novorossiysk akhir 2025. Selanjutnya, kutipannya, kami mendengar bahwa serangan Ukraina di Novorossiysk mempengaruhi sebagian investasi Amerika yang dilakukan melalui Kazakhstan. Dan kami mendengar dari Departemen Luar Negeri bahwa kami sebaiknya menahan diri dari menyerang kepentingan Amerika. Itu bahasa diplomatik yang artinya jangan serang fasilitas itu lagi. Stefany Shina menyatakan, nota dari Departemen Luar Negeri menyebut Amerika Serikat kini tak punya kepentingan diplomatik atau ekonomi di Ukraina, seperti di Kazakhstan. Namun, Washington tidak melarang serangan ke infrastruktur energi Rusia lainnya, kata Stefany Shina, dan Kyiv mencatat hal ini. Saya akan jelaskan maksudnya. Terminal Laut Konsorsium Pipa Kaspia di dekat Novorossiysk di Laut Hitam menjadi sasaran serangan drone Ukraina pada bulan November tahun lalu. Kerusakannya parah. Kazakhstan mencegah tumpahan minyak di Laut Hitam dengan menghentikan pemuatan dan memindahkan kapal tanker dari pelabuhan. Setelah serangan, ekspor minyak langsung dialihkan ke jalur alternatif. Dan saat itulah Kementerian Energi Kazakhstan menyatakan bahwa kejadian tersebut merupakan insiden yang tidak dapat diterima dan menjadi ancaman bagi keamanan energi global. Kementerian Luar Negeri Kazakhstan juga menambahkan bahwa serangan terhadap KTK yaitu Konsorsium Pipa Kaspia ini merugikan hubungan bilateral antara Astana dan Kiev. Kementerian Luar Negeri Ukraina menegaskan tindakan Kiev tidak ditujukan pada Kazakhstan. Tindakan tersebut merupakan bentuk pembelaan diri sesuai dengan pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian, Ukraina melancarkan serangan terhadap 2 kapal tanker armada bayangan Rusia yang secara ilegal mengangkut minyak di Laut Hitam. Disinilah, seperti dikatakan, kesabaran Amerika habis. Mereka bilang, sudah, jangan serang Novorossiysk, kami cari uang di sana. Kalian perang, tapi kami butuh uang. Perlu saya catat, Konsorsium Pipa Kaspia adalah jalur transportasi minyak terbesar dari wilayah Kaspia ke pasar dunia dan jalur ini melewati Novorossiysk, Rusia. Jadi, ternyata konsorsium ini sebagian dimiliki oleh perusahaan Amerika, Chevron, dan Exxon, sementara Rusia terus melanjutkan perang melawan Ukraina. Zelensky sering menekankan bahwa serangan ke infrastruktur energi dan pelabuhan Rusia yang mendanai perang Kremlin adalah bentuk sanksi bagi Ukraina. Perubahan sikap Washington seperti ini, Anda tahu, dari dukungan politik, diplomatik, dan militer tanpa syarat menjadi lebih netral, bahkan bisa saya katakan cenderung pro-Rusia, menimbulkan kekhawatiran. Menurut saya, ini sudah kelewatan saat orang Amerika berkata, kalian boleh serang Rusia, tapi jangan pelabuhan Novorossiysk karena kami punya bisnis dan dapat uang di sana. Sementara kalian berperang, seperti yang ditulis oleh Financial Times, hari ini para pejabat Ukraina secara pribadi menyatakan kekesalan bahwa pemerintahan Trump sama sekali tidak bereaksi terhadap serangan Rusia terhadap bisnis Amerika di Ukraina.
Namun, mereka malah meminta Ukraina menghentikan serangan ke Novorossiysk. Misalnya, pada bulan Juni tahun lalu, sebuah rudal Rusia merusak pabrik Boeing di Kiev. Tidak ada tanggapan. Menurut data Kamar Dagang Amerika, pada Januari tahun ini, serangan Rusia telah merusak 47% perusahaan Amerika yang beroperasi di Ukraina, hampir 50%. Coba pikirkan. Sabtu lalu, rudal Rusia menyerang fasilitas produksi Model S di timur laut Ukraina. Ini adalah salah satu investor besar Amerika pertama setelah Ukraina merdeka. Tapi Donald Trump benar-benar sepenuhnya diam soal ini. Orang Rusia menghancurkan bisnis Amerika di Ukraina, tapi Trump diam. Saat serangan di Novorossiysk, Trump bilang, "Jangan serang, di sana ada bisnis kita." Sementara itu, majalah Politico menerbitkan artikel mencolok penghancuran terencana infrastruktur energi Ukraina oleh tentara Putin lewat serangan udara masif rutin memaksa negara-negara tetangga Rusia melindungi pembangkit listrik dan jaringan energi mereka. Estonia, Latvia, Lituania, dan Polandia menerima 113 juta euro dari Uni Eropa untuk langkah-langkah pertahanan baru, termasuk penghalang fisik, pasukan, dan perangkat siber untuk melindungi infrastruktur penting, teknologi pengacau sinyal untuk mencegah serangan, drone, dan tim perbaikan darurat. Penekanan perlindungan fisik infrastruktur di negara sayap timur NATO adalah hal baru dan menunjukkan kesadaran meningkat bahwa agresi Rusia menjadi ancaman nyata bagi infrastruktur itu. Saat damai, perlindungan ditangani perusahaan energi, sedangkan saat perang oleh Kementerian Pertahanan. Apa yang kita lihat di Ukraina adalah penggunaan energi sebagai senjata. Nah, seperti yang ditulis oleh media tersebut, sejak musim gugur, lalu Rusia hampir setiap hari menyerang pembangkit listrik, gardu induk, dan jaringan energi Ukraina. Hanya pada bulan Januari saja, secara resmi 217 objek menjadi sasaran serangan seperti itu, di mana lebih dari 6.000 drone, 5.500 bom udara berpemandu, dan 158 rudal digunakan. Di Kiev, 1.126 gedung apartemen dibiarkan tanpa pemanas saat musim dingin, sementara lebih dari 1,2 juta orang secara bersamaan kehilangan listrik. Selain itu, gangguan pasokan listrik juga sangat berdampak pada produksi industri. Bagi Latvia, omong-omong, tingkat ancaman menjadi jelas setelah serangan pada akhir tahun 2024 terhadap kabel bawah laut Estlink 2 yang menjadi jalur negara-negara Baltik menerima listrik dari Finlandia, sehingga meningkatkan biaya impornya. Latvia mencari suku cadang perbaikan penuh selama sekitar 6 bulan, lalu mulai membangun cadangan strategis komponen untuk sistem energinya. Perlindungan fisik fasilitas telah diperkuat. Angkatan Laut NATO sekarang berpatroli di Estlink 2 Latvia dan Lituania telah memasang sistem anti-drone di titik-titik kritis jaringan energi mereka. Lalu apa yang dilakukan Washington? Eropa bilang sepertinya sebentar lagi akan kacau. Washington bilang ke Ukraina, tolong jangan serang Rusia karena kami punya bisnis di sana. Entahlah, ini benar-benar absurd. Saya berhenti di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di komentar. Jangan lupa subscribe dan like. Teman-teman, jika episode ini bermanfaat, kalian dapat mendukung channel YouTube ini lewat donasi atau langganan berbayar. Lewat tautan di deskripsi video dan kode QR di layar kalian.